البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih membahas tentang penjelasan tentang batinnya mazhab ahli ta'til yang kemarin kita baca kelaziman dari mazhab tersebut yang batil, ya Alhamdulillah. Di antara kelaziman mereka ini apa saja? Ahmad. Nah, kelaziman manhaj mereka yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerangkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah hal-hal yang berhubungan dengan asma wa sifat, dan Allah serahkan perkara itu pada akal-akal mereka. Padahal Al-Qur'an diturunkan dan As-Sunnah untuk apa? Menjelaskan segala sesuatu. Nah, sehingga tentunya perkara ini perkara yang batin. Yang lainnya, Umar. Kelaziman dari manhaj ta'til berarti bolehnya menolak apa yang ditetapkan dalam Alkitab dan Sunnah. Baik, sebagaimana pula sebaliknya, bolehnya menetapkan apa-apa yang tidak ditetapkan dalam Alkitab dan Sunnah. Ini tentunya batil. Demikian pula kelaziman yang lain apa? Bahwasanya kalam Allah dan Rasulnya berarti bukan menjadi rujukan. Padahal kalau manusia ingin selamat harus merujuk kepada kalam Allah dan Rasulnya. Baik. Yang lainnya apa, Maulana? Nah, kelazimannya bahwa Nabi kurang pengetahuan terhadap asma wa sifat. Demikian pula tidak menjelaskan tentang asma wa sifat. Tentunya ini batil. Nah, yang lainnya lagi apa, Hanafi? Konsekuensinya mereka berkeyakinan tasbih terlebih dahulu, ya tidak? Karena mereka memalingkan makna nas ke makna yang lain dikarenakan mereka menyamakan terlebih dahulu Allah dengan makhluknya. Dan ini konsekuensi yang batil. Yang lainnya apa, Iqbal? Tayyib, itu 5 kelaziman. 5 kelaziman yang kita kemarin telah mengambilnya. Nah, kemudian ahli ta'til sendiri berbeda-beda. Ada yang memukul rata, dan apa, menolak semua asma wa sifat. Kemudian ada yang apa, yang mereka terjatuh dalam tanaqud, yaitu terjatuh dalam
ketidaksinkronan dalam bersifat, dalam bersikap, atau terjatuh dalam kondisi bertolak belakang ketika mengambil langkah, seperti yang terjadi pada siapa? Hudzaifah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kenapa? Nah, karena mereka menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian yang lain. Yang mereka tetapkan menurut mereka yang bagaimana? Arif, yang sesuai dengan akal menurut mereka, yang bisa ditetapkan oleh akal. Nah, baik. Sebagaimana kemarin kita baca. Sekarang kita lanjutkan. Contoh yang didatangkan kemarin adalah sifat iradah. Nah, mereka menetapkan sifat iradah dan meniadakan sifat rahmah. Menurut mereka, sifat iradah itu sesuai dengan akal mereka untuk ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal mereka cocok. Akal mereka pas untuk menetapkan sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka melihat makhluk ini yang berbeda-beda. Makhluk yang berbeda-beda menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak pada masing-masing makhluk itu. Allah berkehendak menciptakan bebatuan demikian, menciptakan langit demikian, menciptakan manusia demikian. Baik, ini sifat iradah. Tapi alhamdulillah mereka menolak sifat rahmah. Kenapa? Apa alasannya kok mereka menolak sifat rahmah? Ridwan. Karena menurut mereka kalau menetapkan sifat rahmah berarti melazimkan Allah itu lemah, ya tidak? Allah itu lemah kepada yang dirahmati. Baik. Nah, wa awwalul adillah as-sam'iyyah al-muthbitah lirahmah ila al-fi'l aw iradatil fi'l. Fa fassaru ar-rahima bil mun'im aw muridil in'am. Maka mereka mentakwilkan dalil-dalil sam'i yang menetapkan tentang sifat rahmah. Nah, ditakwilkan menjadi perbuatan atau kehendak untuk melakukan. Dan mereka menafsirkan nama Ar-Rahim dengan Al-Mun'im, zat yang memberi nikmat, bukan zat yang merahmati. Atau Muridil In'am, atau zat yang berkehendak untuk memberi nikmat. Dan banyak orang-orang Asy'ariyah mentakwilkan sifat-sifat Allah dibawa semuanya kepada iradah. Seperti sifat mahabbah, sifat ghadab. Ini semuanya ditakwilkan kepada iradah. Nah, ghadab iradatul ta'dzib misalnya, kehendak untuk mengazab dan seterusnya. Fa naqulu lahum, sekarang kita katakan kepada mereka. Jawabannya bagaimana? Ar-rahmatu thabitatun lillahi ta'ala bil adillati sam'iyyah. Sifat ar-rahmah itu tetap bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalil-dalil sam'iyyah. Wa adillatu thubutiha aktsaru 'adadan wa tanawwu'an min adillatil iradah. Bahkan dalil-dalil tentang tetapnya sifat rahmah itu lebih banyak jumlahnya dan lebih banyak jenisnya daripada dalil-dalil tentang sifat iradah. Faqad warada bil ismi, sebab telah datang penetapan sifat rahmah ini dengan penetapan nama bagi Allah. Misal Ar-Rahmanir Rahim. Loh, menetapkan sifat rahmat dengan dalil tetapnya nama. Bagaimana ini pendalilannya? Bagaimana pendalilannya Abu Zaid? Karena setiap nama terkandung di dalamnya sifat. Kaidah keberapa ini? Kaidah kedua, ya. Asmaullah a'lam wa awsaf. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu
Nah, a'lam adalah nama-nama dan juga awsaf, menunjukkan sifat-sifat. Baik. Wasifati, dan juga dalil-dalil yang datang dengan penetapan sifat. Misal wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Dan Rabbmu itu adalah Al-Ghafur yang memiliki sifat rahmah. Ini sangat jelas. Wal fi'il misal wa yarhamu man yasha. Dan datang juga dalam bentuk fi'il. Dan Allah Subhanahu wa taala merahmati siapa saja yang Dia kehendaki. Baik. Sehingga banyak jenis-jenis ya khanifillah, juga banyak jumlahnya dalil-dalil yang menetapkan sifat rahmah. Qala wa yumkinu itsbatuha bil aqli. Dan mungkin juga untuk menetapkannya dengan akal. Nah, sebagaimana ini merupakan acuan utama bagi mazhab ahli ta'til. Terutama yang kita bahas sekarang siapa? Asy'ariyah dan siapa? Maturidiyah. Maturidiyah pengikut siapa? Indah ya Zakaria. Maturidiyah pengikut siapa? Kemarin Abul Mansur Al-Maturidi. Abul Mansur Al-Maturidi. Sehingga nisbah mazhab ini menjadi Maturidiyah. Wa yumkinu itsbatuha bil aql. Fa inna an-ni'ama allati tatra 'ala al-'ibadi min kulli wajhin wan niqama allati tudfa'u 'anhum fi kulli hinin dalatun 'ala thubuti rahmati lillahi 'azza wa jalla wa dalalatuha 'ala dhalika abyanu wa ajla min dalalati at-takhsisi 'ala al-iradah. Nah, mungkin untuk menetapkan sifat rahmah ini dengan akal. Kenapa? Karena sesungguhnya nikmat-nikmat yang tatra, yaitu yang senantiasa turun, ya, yang terus-menerus ada, diberikan kepada hamba-hamba ini dari semua sisinya. Dan niqam, apa makna niqam? Yaitu hukuman-hukuman, bencana-bencana yang ditolak dari hamba-hamba itu dari segala kondisi. Jadi banyaknya nikmat yang diturunkan dan juga banyaknya hukuman atau azab yang diangkat, ini menunjukkan tetapnya sifat rahmah. Ya tidak? Karena di antara asar, yaitu dampak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu turunnya nikmat dan terangkatnya azab. Dan bukti-bukti atas yang demikian itu lebih jelas dan lebih nampak daripada dalil-dalil yang mengkhususkan tentang sifat iradah. Lidzuhuri dzalika lil khassati wal 'ammah, dikarenakan nampaknya hal tersebut bagi orang-orang yang khusus maupun orang-orang awam. Bi khilafi dalalati takhsisi 'ala al-iradah fa innahu la yadhharu illa li afradin minan nas. Berbeda dengan penunjukan takhsis, pengkhususan atas iradah, penetapan sifat iradah secara akal. Maka yang demikian ini tidak nampak kecuali bagi orang-orang tertentu dari individu tertentu dari kalangan manusia. Baik. Berarti ikhwanillah, sebenarnya kalau mereka mau lebih sehat lagi akalnya, tentunya lebih pantas untuk menetapkan sifat rahmah daripada sifat iradah, karena lebih jelas secara akal. Itu tentang sifat rahmah. Wa amma nafyuha bihujjatin annaha tastalzimul lin war riqqah, fajawabuhu anna hadhihi al-hujjata law kanat mustaqimah la amkana nafyal iradati bimithliha. La amkana nafyul iradati bimithliha. Adapun penolakan terhadap sifat rahmah ini dengan alasan bahwasanya sifat rahmah itu melazimkan sifat lemah.
kelemahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini alasannya mengapa mereka tidak mau menetapkan sifat rahmah. Maka jawabannya bahwasanya hujjah ini seandainya benar, seandainya bisa diterima, tentunya mungkin juga untuk menolak sifat iradah dengan hujjah yang sama maksudnya. Kita katakan fayuqal al-iradatu mailul murid ila ma yarju bihi husula manfaatin aw daf'a madarratin. Wa hadha yastalzimul hajah wallahu ta'ala munazzahun an dzalik. Jadi kita pun bisa kalau mau akal-akalan demikian, kita katakan pada sifat iradah yang semisal, yaitu bahwasanya iradah, kehendak itu adalah kecondongan dari zat yang berkehendak kepada sesuatu yang dia harapkan kemanfaatannya atau dia harapkan untuk tertolak kemandaratan. Ingin, kalau kita memiliki keinginan kan untuk dapat manfaat atau tertolak mandaratnya, tidak. Dan ini berarti melazimkan Allah itu butuh. Dan Allah Maha Suci dari butuh terhadap hambanya. Berarti kalau demikian ya tolak juga harusnya sifat sifat iradah. Kenapa? Karena sifat iradah juga ada kelaziman batin, yaitu kelaziman bahwasanya Allah butuh terhadap makhluk. Ini kalau mau mau akal-akalannya, tidak mau mengembalikan kepada akal. Baik. Fa'in ujiba, kemudian apabila dikatakan bi anna hadhihi iradatul makhluk, ini yang dikatakan tadi bahwasanya iradah itu melazimkan adanya kebutuhan, ini adalah iradahnya makhluk kalau dia katakan. Maka bagaimana kita jawab? Kira-kira jawabannya apa? Kalau mereka menjawab ketika di debat tadi, dia akan mengatakan ini iradah makhluk. Kalau Allah berbeda. Antum jawabnya gimana, Rifi? Berarti juga rahmat juga sama demikian, ya tidak? Rahmat yang kalian katakan melazimkan adanya kelemahan itu juga rahmat pada makhluk, sedangkan Allah beda. Ini harusnya konsekuen. Makanya orang-orang Asy'ariyah, Hanifiyah, orang-orang yang paling bingung. Enggak punya kaidah yang paten. Enggak punya kaidah yang paten. Qala fa in ujiba bi anna hadhihi iradatul makhluk amkana al-jawabu bi mithlihi fi rahmah bi anna rahmatal mustalzimata lin nafsi hiya rahmatun makhluk. Maka mungkin juga kita jawab dengan yang semisal pada sifat rahmah, bahwasanya rahmah yang melazimkan adanya kekurangan itu adalah rahmat yang ada pada makhluk, sedangkan Allah berbeda. Wa bihadza tabayyana butlanu madhhabi ahli ta'til sawa'un kana ta'tilan 'aman aw ta'tilan khassa. Dengan ini jelaslah batilnya madhab ahli ta'til, baik itu ta'til secara umum yang dikatakan ta'til kulli atau khasan yang dinamakan juga dengan juz'i, ta'til sebagian saja. Paham? Baik, wa bihi ulima anna tariqal asy'ariyati wal maturidiyyati fi asma'illahi wa sifatihi wa mahtajju bihi lidzalika la tandafi'u bihi syubhal mu'tazilah wal jahmiyah wa dzalika min wajhain. Dan dengan ini diketahui bahwasanya metode Asy'ariyah dan Maturidiyah tentang asma wa sifat serta apa yang mereka jadikan hujjah untuk metode mereka tersebut tidaklah bisa menolak syubhat-syubhat Mu'tazilah dan Jahmiyah. La tandafi bihi syubhul Mu'tazilah wal Jahmiyah. Tidak bisa untuk Bisa untuk menolak syubhat-syubhat Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mereka tidak akan bisa membantah orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Bahkan mereka dihujat oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kenapa? Karena mereka tidak tegas. Prinsipnya itu
bulat. Nah, prinsipnya banyak terjatuh dalam kontradiksi. Wadzalika min wajhain, dan itu dari dua sisi. Kita perhatikan. Ahadihima, yang pertama, annahu tariqun mubtada' la yakun alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala salaful ummah fa a'immatuha wal bid'atu la tudfa'u bil bid'ah wa innama tudfa'u bis sunnah. Ini kaidah penting diingat-ingat. Nah, jadi Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak akan bisa membantah Mu'tazilah dan Jahmiyah. Kenapa? Karena itu adalah jalan yang mubtada'. Jalan Asy'ariyah dan Maturidiyah juga jalan mubtada', yang Nabi SAW serta salaful ummah tidak berada di atasnya. Dan bid'ah tidak akan bisa dibantah dengan bid'ah. Hanyalah bid'ah itu bisa dibantah, bisa dicegah dengan apa? Dengan apa? Bid'ah itu hanya bisa ditahan, bisa dibantah dengan apa? Dengan sunnah. Tayyib. Wal bid'atu la tudfa'u bil bid'ah wa innama tudfa'u bis sunnah. Perhatikan. As-tsani, yang kedua, Anal Mu'tazilata wal Jahmiyata yumkinuhum an yahtajju lima nafahu 'ala al-Asy'ariyah wal Maturidiyah bimithli ma ihtajja bihi al-Asy'ariyah wal Maturidiyah lima nafahu 'ala ahli sunnah. Ini bahwasanya Mu'tazilah dan Jahmiyah mungkin untuk mereka menghujat Asy'ariyah dan Maturidiyah tentang sifat-sifat yang mereka tolak dengan semisal yang mereka menghujat ahli sunnah pada apa? Pada sifat-sifat yang ditolak oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maksudnya bagaimana? Perhatikan. Dinyalakan. Ayo. Baik, yang kedua ini bahwasanya apa? Mu'tazilah dan Jahmiyah mereka akidahnya apa? Menolak semua sifatnya, tidak? Tapi Asy'ariyah dan Maturidiyah menetapkan sebagian, ya tidak? Nah, berarti Mu'tazilah dan Jahmiyah bisa apa? Menghujat orang-orang Asy'ariyah serta Maturidiyah pada apa? Sifat-sifat yang mereka tetapkan itu. Nah, baik. Harusnya kalian meniadakan. Ya, harusnya kalian meniadakan. Kenapa kalian tetapkan? Karena yang kalian tetapkan itu, konsekuensinya sama juga dengan apa yang kalian tiadakan, yaitu penyamaan Allah dengan makhluk. Baik. Demikian pula pada yang mereka tiadakan, ikhwan. Jadi Asy'ariyah dan Maturidiyah meniadakan sebagian sifat dengan alasan apa? Dengan alasan tidak sesuai akal, gampangnya, ya tidak. Maka orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah juga bisa untuk apa? Untuk menghujat. Nah, Asy'ariyah dan Maturidiyah sama dengan hujatan Asy'ariyah dan Maturidiyah terhadap ahli sunnah. Contohnya, perhatikan. Fayaqulun laqad abahtum li anfusikum nafya ma nafaitum minas sifat bima za'amtumuhu dalilan aqliyan wa awwaltum dalilahu sam'i. Falimada tuharrimuna alaina nafya ma nafainahu bima narahu dalilan aqliyan wa nu'awwilu dalilahu sam'i. Falana uqulun kama anna lakum uqulan. Fa in kanat uquluna khati'atan fa kaifa kanat uqulukum sha'ibah? Wa in kanat uqulukum sha'ibatan fa kaifa kanat uquluna khati'ah? Wa laysa lakum hujjatun fil inkari 'alaina siwa mujarradit tahakkumi wattiba'il hawa.
Nah, jadi ini bantahan telak dari orang-orang Jahmiyah. Sama-sama apa? Ahlul batil kelahi sendiri. Maksudnya apa? Demikian. Kalau sesuatu yang batil, mesti ahlul batil pun akan melihat ikhwanifillah kebatinannya sebenarnya. Jadi Mu'tazilah dan Jahmiyah akan bisa membantah Asy'ariyah sebagaimana Asy'ariyah mengkritisi ahli sunnah dari sini. Yaitu apa? Mereka katakan, "Lau abahtum li anfusikum nafya ma nafaitum minas sifat." Laqad abahtum, sungguh kalian telah membolehkan untuk diri kalian menafikan sifat-sifat yang kalian tolak. Bima za'amtumuhu dalilan aqliyan, dengan hal-hal yang kalian sangka itu sebagai dalil aqli. Wa awaltum dalilahu sam'i, dan kalian mentakwil dalil yang sam'i. Jadi maksudnya kalimat ini apa? Kalian telah membolehkan untuk menolak sifat-sifat dengan alasan apa? Dalil akal. Dan kalian mentakwil dalil yang sam'i. Sekarang, falimada tuharrimuna alaina nafya ma nafainahu bima narahu dalilan aqliyan. Terus kenapa kalian mengharamkan atas kami, yaitu atas kami ini orang-orang Jahmiyah? Kenapa kalian mengharamkan atas kami untuk menolak sifat-sifat yang kami tolak dengan alasan kami berdalil dengan dalil akli juga. Dan kami mentakwilkan dalil yang sam'i. Wa nu'awwilu dalilahu sam'i. Kenapa kalian mengharamkan kami, enggak melarang kami melakukan seperti ini? Sebab kami punya akal sebagaimana kalian punya akal. Demikian pula apabila akal kami itu salah, maka bagaimana akal kalian kemudian dibenarkan? Dan jika akal kalian itu benar, lalu kenapa akal kami disalahkan? Kan gitu. Sama-sama akal, ya sudah. Kita punya akal, kalian punya akal. Lalu apa yang menjadi tolak ukur kebenaran akal kita dan kesalahan akal kalian? Gak ada tolak ukurnya, ya kan? Karena yang bisa menghakimi siapa? Alkitab wa sunnah, tapi mereka sudah tidak menggunakannya. Tayyib. Sehingga walaysa lakum hujjatun fil inkari alaina siwa mujarradit tahakkum wa tiba'il hawa. Sehingga apa? Tidak ada hujjah bagi kalian dalam mengingkari kami kecuali apa? Sekedar tahakkum, yaitu sekedar menghukumi dan mengikuti hawa nafsu. Karena memang kalau dikembalikan kepada akal, kita pun akan mudah ikhwanifillah. Akal bagi kami menunjukkan tetapnya sifat tersebut. Tayyib. Sebagaimana menurut kalian akal tidak bisa menetapkannya. Karena akal manusia berbeda-beda. Qala wa hadhihi hujjatun damighah. Dan ini adalah hujjah yang menghancurkan syubhat-syubhat mereka. Wa ilzamun sahihan minal jahmiyati wal mu'tazilah lil asy'ariyati wal maturidiyah, dan kelaziman yang benar dari apa? Dari orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah untuk Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi Jahmiyah dan Mu'tazilah melazimkan dengan kelaziman yang benar untuk dua golongan ahli bidah ini, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Wala madfa'a lidzalika wala mahisa anhu illa biruju'i li madhhabis salaf alladziina yattariduna hadzal bab. Dan tidak ada jalan untuk bisa menolak hujatan Jahmiyah dan Mu'tazilah itu kecuali apa? Dengan kembali kepada madhab salaf. Karena mereka lah apa? Orang-orang ikhwanifillah yang menjalankan kaidah secara lurus dalam bab ini. Maksudnya alladzina yattariduna hadzal bab, yaitu yang lurus jalannya. Ketika menetapkan, ya tetapkan semua. Ketika menolak, ya menolak semua. Itu harusnya.
tetapkan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tolak yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Mudah, tidak akan terjatuh dalam berbagai macam kerancuan. Wa yuthbituna lillahi ta'ala minal asma'i was sifat ma athbatahu li nafsihi fi kitabihi aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menetapkan bagi Allah berupa nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya dan atas lisan Rasulnya. Itsbatan la tamtsila fi wa la takyif, penetapan yang tidak ada penyerupaan dan tidak ada pembagaimanakan, dan tidak ada takyif, membagaimanakan. Wa tanzihan la ta'tila fihi wa la tahrif, dan mensucikan Allah tapi apa? Tidak ada ta'til padanya, mensucikan tapi tidak menolak, tidak pula memalingkan makna. Baik. Karena ahlu ta'til khanifillah, alasannya ketika mereka terjatuh dalam penolakan, alasannya apa? Alasannya apa, Ridwan? Ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk, ya tidak? Akhirnya mereka menolak. Demikian pula ahlu tahrif, terjatuh dalam tahrif dengan alasan tanzih, ingin mensucikan Allah. Wa man lam yaj'alillaha lahu nuran fama lahu min nur. Dan siapa saja yang Allah tidak menjadikan baginya cahaya, maka tidak akan mungkin dia mendapatkan cahaya sedikit. Jadi kesimpulannya, akhwanifillah, madhab Asy'ariyah dan Maturidiyah ini madhab yang sangat lemah. Nah, karena jalan yang mubtada', nah kemudian juga apa? Jalan yang apa? Yang tidak memiliki kaidah paten. Nah, mereka menolak sesuai dengan hawa nafsu dan menetapkan sesuai dengan hawa nafsu. Tayyib. Adapun tanbih insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Antum mulai murajaah qawaid seputar adillah. Nah, tinggal satu pertemuan. Jadi besok, hari Jumat, baik, dipersiapkan. Atau hari Sabtu. Nah, hari Sabtu aja. Qawaid berhubungan dengan adillatul asma wa sifat. Tapi tidak boleh nyontek. Tidak ada faedahnya kalau nyontek. Ya. Kalian ingin mengetahui kemampuan paham enggak? Nah, mengetahui kemampuan diri, aku paham enggak? Kalau nyontek ya tidak ada faedahnya. Karena yang kita kejar bukan nilai, yang kita kejar adalah aku paham enggak dengan pembahasan ini. Nah, kalau enggak paham ya berarti butuh lebih banyak belajar, diulang, bertanya, membaca dan seterusnya. Barakallahu fiikum wa nafa'ana bihi wa alhamdulillah.